Laba LG Energy Solution melonjak 152% di kuartal 2 2025. Kinerja positif didorong lonjakan permintaan baterai EV dan insentif pajak dari Amerika Serikat. LG Energy Solution memperkirakan laba operasional kuartal 2 2025 mencapai 492 miliar won atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Angka ini melonjak 152% dibanding periode yang sama tahun lalu dan jauh melampaui ekspektasi analis. Permintaan dari produsen mobil seperti Tesla dan GM menjadi pendorong utama lonjakan pendapatan ini. Namun jika insentif pajak dari Inflation Reduction Act di Amerika Serikat dikeluarkan dari perhitungan, laba LGES diperkirakan hanya 1,4 miliar won. Artinya, sebagian besar lonjakan laba bersumber dari subsidi pemerintah Amerika Serikat. Strategi LGES mempercepat kontrak pasokan juga berperan besar dalam menjaga arus kas di tengah pemulihan lambat pasar EV global. Adapun laporan keuangan lengkap LGES dijadwalkan rilis akhir Juli mendatang. Rinciannya akan mencakup margin, performa produk EV hingga sistem penyimpanan energi atau ESS. Meski untung, LGES tetap mewaspadai potensi perubahan kebijakan tarif dan revisi insentif Inflation Reduction Act akibat tekanan politik di Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Ferrari memperkenalkan proyek Hypersail, sebuah yacht balap offshore monosail 100 kaki yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan. Ya, produk ini merupakan akses pertama Ferrari ke dunia pelayaran yang menggabungkan tradisi balap dengan inovasi maritim tinggi. Ferrari memperkenalkan proyek Hypersail, sebuah yacht balap offshore monosail 100 kaki yang sepenuhnya berbasis energi terbarukan. Kapal ini menggunakan sistem foiling unik, dua foiling lateral, satu foil terpasang di rudder dan foil ketiga di canting keel, sehingga lambungnya bisa terbang di atas air untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kecepatan. Hypersail tidak dilengkapi mesin pembakaran, tenaganya sepenuhnya dihasilkan dari sel surya, angin, dan energi kinetik selama pelayaran. Semua perangkat kontrol foil dan navigasi bekerja secara mandiri dengan tenaga terbarukan. Teknologi aerodinamik, struktur ringan, dan sistem stabilisasi yang digunakan mirip dengan riset mobil balap Hypercar Le Mans Francis. Kapabilitas ini akan diuji untuk kemungkinan aplikasi pada mobil dan sistem mobil listrik masa depan. Konstruksi sudah berjalan di Italia dan peluncuran dijadwalkan tahun 2026. Uji coba laut akan dilakukan untuk validasi performa, sistem energi, dan flight control sebelum bergulir kompetisi American Cup. Hypersail menandai bab baru penggunaan energi terbarukan di kapal balap laut. Model ini berpotensi menginspirasi pengembangan kapal bebas karbon dan penerapan solusi renewable di sektor maritim global. Hypersail menjadi simbol komitmen Ferrari menembus batas teknik dan ekologis. Pengembangan teknologi foiling, desain aerodinamis, dan energi hijau menciptakan platform revolusioner di dunia pelayaran. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Nvidia dan Microsoft bersaing menjadi perusahaan pertama di dunia yang tembus valuasi 4 USD triliun. Keduanya diuntungkan dari euforia teknologi kecerdasan buatan. Nvidia dan Microsoft mendekati tonggak kapitalisasi pasar sebesar 4 triliun US dollar atau setara dengan 64.000 triliun rupiah. Valuasi Nvidia saat ini berada di kisaran 3,88 triliun US dollar, sedangkan Microsoft tak jauh di belakangnya dengan 3,71 triliun US dollar. Keduanya terdongkrak berkat gelombang investasi besar-besaran di sektor kecerdasan buatan. Meski sama-sama berbasis AI, keduanya punya peran berbeda di rantai pasok teknologi. Nvidia jadi pilihan utama karena hampir semua perusahaan AI bergantung pada chip GPU-nya. Sementara Microsoft lebih banyak bertaruh pada adopsi massal layanan berbasis AI seperti Copilot dan Azure AI. Namun posisi Microsoft tak tanpa hambatan. Hubungannya dengan OpenAI belakangan merenggang dan proyek chip AI internal dilaporkan tertinggal dari ekspektasi. Perusahaan juga akan memangkat 9.000 pekerja setelah sebelumnya memotong 6.000 staf pada Mei lalu.
Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Huawei mengembangkan baterai solid state untuk mobil listrik yang mampu menempuh jarak 3.000 km hanya dengan pengisian daya 5 menit. Teknologi ini menjadi terobosan di tengah tantangan pengisian baterai EV yang lambat saat ini. Huawei mengklaim baterai padat atau solid state mereka mampu menempuh jarak hingga 3.000 km dengan pengisian daya cepat selama 5 menit. Meski terkenal di bidang teknologi komunikasi, Huawei serius memasuki industri otomotif dengan teknologi baterai inovatif ini. Perusahaan sebelumnya meluncurkan mobil listrik pada 2021, tapi masih tertinggal dari raksasa otomotif China lainnya. Banyak analis meragukan kemampuan baterai solid state Huawei karena potensi berat yang besar dan tantangan produksi massal. Pesaing global seperti BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Stellantis juga sedang mengembangkan baterai jenis ini dengan potensi kepadatan energi tinggi dan pengisian cepat. Pengisian baterai yang cepat menjadi kunci mengatasi kekhawatiran jarak tempuh pengguna kendaraan listrik. Adapun Asosiasi Produsen Mobil Eropa menyebut kurangnya opsi pengisian cepat jadi hambatan utama bagi calon pembeli EV. Waktu pengisian baterai yang lama menjadi salah satu kekurangan dibanding mesin bensin atau diesel yang bisa diisi dalam hitungan menit. Teknologi baterai solid state berpotensi mengubah pola tersebut dan mempercepat adopsi kendaraan listrik di masa depan. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Alibaba Cloud hari ini menandai 1 dekade operasional di Singapura. Sejak pembukaan data center pertamanya pada Juli 2015, Singapura berperan sebagai pusat internasional untuk strategi ekspansi cloud Alibaba di Asia Pasifik. Alibaba Cloud hari ini menandai 1 dekade operasional di Singapura. Sejak pembukaan data center pertamanya pada Juli 2015, Singapura berperan sebagai pusat internasional untuk strategi ekspansi cloud Alibaba di Asia Pasifik. Perayaan ini bertepatan dengan Alibaba Cloud Global Summit yang digelar di Marina Bay Sands, menghadirkan lebih dari 500 pemimpin bisnis, teknologi, dan pemerintahan. Menjawab lonjakan permintaan layanan cloud dan AI di kawasan, Alibaba Cloud mengumumkan data center ketiga di Malaysia yang telah resmi beroperasi 1 Juli 2025. Rencana pembukaan data center kedua di Filipina dijadwalkan Oktober 2025 untuk memperluas jangkauan layanan di Asia Tenggara. Momen perayaan ini juga dimanfaatkan untuk membuka AI Global Competency Center pertama di Singapura. Pusat pelatihan dan riset ini akan mendukung lebih dari 5.000 perusahaan dan 100.000 pengembang melalui akses model AI canggih. Pusat pelatihan dan riset ini akan mendukung lebih dari 5.000 perusahaan dan 100.000 pengembang melalui akses model AI canggih, fasilitas komputasi kuat, dan lab inovasi. Guna menjawab kekurangan tenaga ahli AI, Alibaba Cloud berkomitmen bermitra dengan lebih dari 120 institusi global. Targetnya melatih 100.000 profesional AI setiap tahun dengan program bersertifikasi, bootcamp, dan beasiswa khusus bagi talenta muda Asia Pasifik. Keberhasilan 10 tahun ini mengokohkan Singapura sebagai basis operasional dan inovasi AI Alibaba Cloud. Infrastruktur global yang terus bertumbuh di Asia Tenggara dan komitmen pada Sustainable Cloud menegaskan peran strategis negara ini dalam peta digital regional. Berbagai sumber, IDX Channel.